Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba untuk menyampaikan paparan konsep dasar resiko dengan dosen pengampu Prof. Toho Halik Muthohir dan Dr. Erni Rusminingsih MSI. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang apa itu namanya resiko dalam sebuah audit, yaitu kita bisa melihat dari gambaran bahwasannya resiko itu adalah sesuatu yang terjadinya juga tidak kita harapkan atau tidak kita pastikan kapan datangnya, dan sesuatu yang terjadinya tidak diharapkan itu sebagai bentuk the risk of loss. The risk of loss itu perlu kita antisipasi juga. Dan risiko itu juga merupakan sesuatu yang tidak pasti, yang merupakan the risk of volatility, dan risk itu juga merupakan suatu peluang yang hilang, yang bisa jadi tidak kita duga, harusnya tidak terjadi malah akan terjadi. Disebut sebagai the risk of loss opportunity. Definisi resiko ini telah disampaikan oleh beberapa ahli. Menurut ASN ZS 4360/2004, ini adalah sebuah organisasi atau sebuah lembaga sertifikasi di mana resiko ini dinyatakan sebagai the chain of something happening that will have an impact on objective, di mana sebuah kesempatan itu akan terjadi jika sesuatu yang akan berdampak pada tujuan. Dan menurut Enterprise Risk Management atau COSO, definisi resiko ini disampaikan bahwasanya events with a negative impact represent risk which can prevent value creation or erode existing value, di mana suatu keadaan dengan dampak negatif ini merupakan sebuah resiko yang dapat mencegah penciptaan nilai atau mengikis nilai yang ada. Definisi resiko itu sendiri menurut Essence bahwasanya risk is the chance of something happening that will have an impact upon objective, di mana something-nya itu adalah terdiri dari SDM, finansial, hukum, manajemen, peristiwa alam, dan juga kegiatan operasi, masyarakat, politik, dan teknologi. Ini adalah something happening-nya dalam sebuah risk. Dan objektifnya atau objeknya adalah sebuah strategi operasional yang dilakukan di lapangan, kemudian sebuah bentuk pelaporan dan ketaatan atau konsistensi dari sebuah pelaksanaan organisasi. Kemudian impact-nya, what is the impact, yaitu yang merupakan harta, komunitas, biaya, lingkungan, manusia, kinerja, reputasi, juga pendapatan dan pelayanan. Dan definisi resiko menurut COSO ini adalah event with a negative impact represent risk which can prevent value creation or erode existing value, di mana dari sisi eksternnya melihat globalisasi, melihat juga bentuk teknologi itu juga menjadi sebuah dasar untuk terjadinya resiko, kemudian adanya peraturan, kemudian pangsa pasar, adanya persaingan di dunia kerja, kemudian sebagai bentuk internalnya kenapa resiko itu bisa terjadi adalah dalam bentuk pemilihan strategi yang dilakukan. Dari sisi ekstern dan intern ini akan menimbulkan ketidakpastian yang nantinya akan muncul sebuah peluang itu peluang baik dan peluang tidak baik, dan sekaligus menimbulkan resiko. Dan ini
akan berdampak pada stakeholder value, di mana resiko ini juga akan menjadi salah satu kebijakan yang harus dipilih atau ditentukan atau dilakukan oleh seorang pemimpin. Jadi dari paparan tersebut yang disebut resiko adalah sebuah kemungkinan yang terjadi dalam sebuah peristiwa di mana kemungkinan yang terjadi itu akan membawa akibat yang juga tidak diinginkan atas sebuah tujuan, strategi, sasaran, dan atau target. Jadi sebuah resiko itu adalah sesuatu yang berakibat dan berefek pada sebuah tujuan organisasi yang sudah ditentukan bersama dan strategi yang dipilih serta sasaran atau target yang akan menjadi tujuan bersama. Sebelum apa saja yang diambil dari macam-macam jenis resiko, ini ada definisi manajemen resiko adalah sebuah pengelolaan bagaimana resiko itu bisa diantisipasi atau dikendalikan. Maka manajemen resiko ini perlu dilakukan dan disiapkan, di mana manajemen risiko ini adalah suatu pendekatan yang terstruktur atau secara metodologi dalam pengelolaan ketidakpastian ini yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia yang termasuk di dalamnya juga, di mana strategi yang dapat diambil adalah memindahkan resiko kepada pihak lain, kemudian juga menghindari resiko tersebut serta mengurangi efek negatif resiko dan menampung sebagian atau semua konsekuensi resiko tertentu. Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko ini adalah untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini juga dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh lingkungan sekitarnya, lingkungan kerja, teknologi, manusia, organisasi, serta juga tidak lain adalah dari sisi politik juga. Nah, kemudian mengapa manajemen resiko itu harus dilakukan atau harus ada? Ini adalah sebuah tuntutan masyarakat tentang peningkatan good governance, adanya perubahan lingkungan dan persyaratan investor serta regulator. Manfaatnya apa dengan adanya manajemen resiko? Yaitu keputusan yang lebih efektif, kemudian efektivitas dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang sudah disusun, kemudian juga lebih mengefektivitaskan pengalokasian dan penggunaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya finansial atau sumber daya secara pendanaan, dan standar yang tinggi dalam pelayanan pelanggan, standar yang tinggi dalam akuntabilitas, kreativitas dan inovasi dalam praktek manajemen, serta peningkatan kapasitas dan peningkatan moral organisasi itu sendiri, serta manfaatnya adalah untuk transparansi. Dan bagaimana proses manajemen risiko itu bisa disusun dan dilakukan? Kita akan melihat bagaimana bentuk proses manajemen itu berjalan, yaitu kita menetapkan sebuah tujuan, di mana tujuan ini terdiri dari tujuan instansi itu sendiri sesuai dengan karakter instansinya, kemudian tujuan dari tingkat kegiatan di masing-masing bidang yang menjadi sasaran atau yang akan berdampak munculnya resiko, kemudian mengidentifikasi resiko pada setiap bidang yang melakukan kegiatan. Ini adalah identifikasi kegiatan penyebab dan proses peristiwa, kemudian membuat daftar risiko. Jadi berdasarkan proses manajemen risiko ini, risiko itu juga perlu diidentifikasikan dan membuat daftar risiko yang akan terjadi pada masing-masing bidang. Semisal sebagai leadership, ini resikonya apa saja jika kebijakan tidak terlaksana sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian bendahara, bagaimana
resiko yang akan terjadi ketika ada pengeluaran atau pemasukan yang tidak terduga dan tidak bisa di SPJ-kan. Nah, ini perlu didaftar secara rinci dan detail. Setelah itu baru menganalisis resiko yang akan terjadi. Meskipun belum terjadi, maka meskipun belum terjadi kita harus mampu menganalisis resiko tersebut, sehingga ketika resiko itu muncul, maka kita sudah bisa menentukan apa yang harus dilakukan atau tindakan apa yang akan dilakukan untuk penanganan atau penanggulangan resiko tersebut. Nah, analisis resiko ini adalah sebuah proses penilaian frekuensi dan dampak resiko terhadap pencapaian tujuan tersebut. Kemudian mengevaluasi resiko, di mana ini merupakan sebuah kegiatan untuk memastikan bahwa manajemen resiko dan perbaikan ini sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Dan selanjutnya setelah melakukan evaluasi, maka akan ada muncul penanganan resiko, di mana pada penanganan resiko ini kegiatannya adalah mengidentifikasi beberapa opsi penanganan resiko, kemudian juga memutuskan opsi penanganan resiko agar apa yang dilakukan ini tidak akan menjadi resiko kedua. Nah, setelah itu penanganan resiko sudah terbentuk atau terwujud, maka monitoring dan review tetap harus dilakukan sebagai bentuk kontrol, di mana perlu tidaknya penanganan resiko lebih lanjut ini dan prioritas penanganannya seperti apa. Ini adalah sebuah proses manajemen resiko. Dan perlu juga kita mengidentifikasi sebuah tujuan, di mana kerangka manajemen resiko ini dibangun dalam suatu organisasi dengan maksud dan tujuan yang dibagi dalam 4 kategori, yaitu strategic, operation, reporting, dan compliance, di mana sebuah strategik ini harus mendapatkan goal tingkat tinggi yang diarahkan untuk mendukung misi yang dimiliki sebuah organisasi. Kemudian kalau operation itu pemanfaatan yang efektif dan efisien dari setiap sumber yang tersedia di lembaga atau instansi tersebut. Reporting adalah suatu bentuk yang dapat diandalkan atau dipercayanya sebuah laporan baik secara internal maupun eksternal. Dan compliance itu adalah sebuah ketaatan atau kepatuhan terhadap berbagai undang-undang serta peraturan yang berlaku, terutama ketentuan yang disusun bersama dalam sebuah lembaga. Komponen manajemen resiko ini juga terdiri dari 8 komponen yang saling berhubungan, di mana ke-8 komponen manajemen resiko ini terdiri dari internal environment, objective setting, event identification, risk assessment, kemudian risk response, control activities, information and communication, dan monitoring. Nah, ini adalah sebuah manajemen resiko yang efektif, di mana secara circle ini selalu dilakukan pemantauan lingkungan internal, penetapan objektif, asesmen resikonya seperti apa, respon resikonya apa, kemudian aktivitas pengendalian seperti apa, informasi dan komunikasi yang harus dilakukan seperti apa. Ini adalah sebuah resiko bisnis global yang tertuang dalam identifikasi resiko. Tadi sudah disampaikan, ini adalah sebuah implementasi audit yang mengidentifikasi sebuah resiko yang terjadi. Dan proses audit awal itu memang harus berusaha mengidentifikasi resiko terhadap sebuah bisnis. Salah satu ketakutan terbesar kita adalah sesuatu yang akan tiba-tiba mengeluarkan atau muncul ini dalam bentuk sebuah resiko yang tidak terkendalikan. Kemudian proses asimilasi ini adalah yang merupakan tujuan bisnis yang harus memastikan kesuksesan secara berkelanjutan. Di antaranya harus ada standar pelaporan seperti apa, kemudian dasar etika agar kita bertindak dan terlihat bertindak dengan cara yang benar dan tepat, kemudian kepatuhan terhadap prosedur sehingga hukum, peraturan, dan
standar dipatuhi, dilaksanakan, kemudian kerangka kerja strategis sehingga berdampak atau kami tidak bertindak sesuai dengan arah dan langkah yang secara keseluruhan yang ditetapkan oleh perusahaan. Persepsi resiko ini adalah orang yang berbeda, persepsi resiko. Jadi setiap orang atau setiap lembaga itu pasti akan memiliki persepsi yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda juga, di mana seorang manajer yang akan pensiun dalam waktu 2 tahun ini akan memiliki perspektif yang berbeda dengan manajer yang baru diangkat dan dipandang sebagai anak muda yang cerdas. Ini adalah perbedaan antara generasi muda dan generasi tua, dan persepsi resikonya ini harus dievaluasi atau dinilai. Kemudian saat ini pendapat saat ini seperti apa, prospeknya seperti apa, kemudian kehidupan masing-masing instansi itu seperti apa, dan kesempatan serta kegagalan ini juga harus menjadi gambaran yang jelas dalam sebuah bentuk resiko. Selanjutnya adalah apa yang disebut dengan sebuah kebalikan atau kelemahan. Ini biasanya dilakukan analisis SWOT. Nah, ini adalah sebuah argumen paralelnya, di mana sebuah proses pertunjukan itu akan muncul sebuah peluang dan ancaman seperti yang sudah disampaikan di atas, dan ini adalah sebuah proses bagaimana banyaknya sebuah organisasi yang berkonsentrasi pada ancaman untuk mencapai tujuan. Kemudian banyak orang juga yang mencoba untuk mendapatkan pandangan yang seimbang dan mempertimbangkan resiko, tidak menangkap peluang serta mundur dari ancaman atau putar balik istilahnya. Jadi dalam hal ini sebuah lembaga atau proses dan kinerja yang dihasilkan dapat mencapai target yang diinginkan. Untuk proses perbaikan dan peningkatan kontrol dari sebuah manajemen resiko atau sebagai upaya untuk memperbaiki register resiko, poin pertama yang perlu diperhatikan adalah pentingnya konteks di mana manajemen resiko ini terjadi, yaitu struktur, akuntabilitas, kebijakan resiko, dan budaya umum yang ada, baik yang menolak resiko atau secara sembrono istilahnya, atau seimbang, di mana sebuah resiko itu mempunyai tahap dan mengidentifikasi penilaian resiko yang harus terus-menerus dilakukan. Ini adalah mengarah pada desain kontrol bertahap untuk menanggulangi atau manajemen resiko, sehingga nanti pada gilirannya masuk ke dalam sebuah implementasi kontrol. Ini adalah model selera resiko. Jadi penanganan sebuah resiko ini masing-masing lembaga pasti akan berbeda satu sama lain sesuai dengan resiko yang dihadapi, dan kontrol ini adalah sebuah nilai kontrol. Nah, setelah resiko ini dinilai, manajemen ini menentukan bagaimana resiko tersebut direspon. Nah, berbagai model bagaimana merespon resiko tersebut antara lain, yang pertama, kadangkala sebuah perusahaan tidak mau ambil pusing, sudah menghindari resiko, avoiding. Kemudian ada yang peduli supaya resiko ini tidak berkelanjutan, bahkan ada tindakan mengurangi atau mitigasi, atau mitigation, atau mitigating. Kemudian ada juga model merespon resiko dengan memindahkan atau sharing atau transferring, sehingga resiko ini tidak hanya diselesaikan di dalam satu lembaga, tetapi bisa dibantu oleh beberapa lembaga yang lainnya, sehingga resiko ini tidak akan merasa berat dalam satu lembaga, tapi selesai dengan beberapa masukan dan diskusi dari beberapa lembaga. Yang berikutnya adalah
ini adalah model perusahaan yang mampu untuk mengendalikan dari internal, yaitu controlling, sehingga resiko tersebut tidak sampai terjadi. Bagaimana cara pengendaliannya? Maka manajemen resiko tadi berfungsi secara aktif sehingga tidak sampai terjadi resiko yang diinginkan, atau resiko tersebut tidak sampai terjadi dalam sebuah perusahaan karena adanya manajemen resiko yang bagus. Selain itu juga mengoptimalkan atau exploiting. Jadi kadangkala sebuah resiko itu memang diperlukan untuk mengoptimalkan sebuah organisasi sehingga kegiatan untuk monitoring dan evaluasi ini juga berfungsi. Kadang juga kita mengendalikan supaya tidak terjadi resiko, mengoptimalkan sebuah audit itu juga upaya untuk mengurangi adanya atau munculnya resiko di lapangan. Nah, ini sebuah aliran resiko yang mungkin perlu kita pahami bersama, mulai dari mengembangkan kebijakan resiko tingkat dewan, menetapkan definisi peran sponsor tingkat dewan dan kebutuhan lainnya yang ditetapkan, dan ini adalah alurnya. Kebijakan resikonya harus ditentukan terlebih dahulu, kemudian kepala petugas resikonya, akuntabilitas, pelatihan dan penyadaran, kasus bisnis, kemudian pengelola ekspektasi dan pertunjukan kerangka, integrasi, kemudian budaya komunikasi. Setelah integrasi pasti akan muncul keputusan, membuat keputusan, dan juga akan timbul masalah. Setelah itu baru kita akan ketika ini sudah berjalan dan kasus bisnis juga supaya tidak terjadi, maka resiko tersebut harus disesuaikan dengan budaya dan selalu komunikasi. Yang terakhir adalah laporan. Ini adalah prioritas resiko, di mana penilaian resiko ini adalah sebuah kegiatan yang akan dinilai dengan pola pendekatan manajemen resiko yang dapat dilakukan melalui pendekatan parameter. Risiko kegiatan, kompleksitas pekerjaan, readiness, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, ada beberapa manajemen risiko yang harus diantisipasi, dan ini adalah prioritas resikonya berdasarkan pendekatan parameter, ketersediaan waktu, kapasitas, penyedia barang dan jasa (BJ) itu, kemudian lokasi distribusi, besarnya anggaran, pemanfaatan output. Untuk kompleksitas pekerjaan ini terkait dengan adanya teknologi yang tinggi, kegiatan baru, keterlibatan eselon 1 lain, keterlibatan instansi lain, dan seterusnya. Readiness kriteria ini terkait dengan lokasi, calon penerima, daya dukung, ketersediaan dokumen, juklak atau juknis. Ketersediaan waktu ini terkait juga dengan pekerjaan dimulai kapan, misal bulan Juli atau April sampai Juli atau sebelum April. Kapasitas penyedia barang dan jasa ini terkait juga dengan modal, penyedia mumpuni, sarana yang terpenuhi, sarana yang lengkap atau pengalaman. Kemudian lokasi distribusinya di mana, lebih dari 50 kabupaten atau kota, dan seterusnya. Ini contohnya yang terkait dengan resiko kegiatan. Sebuah pendekatan parameternya adalah ini. Ini adalah sebuah contoh prioritas resiko. Bapak Ibu bisa pelajari, dan mungkin di setiap lembaga pasti akan berbeda contoh prioritas resikonya seperti apa. Kalau di sekolah kami prioritas resikonya adalah di sarana dan prasarana. Jika pemenuhan sarana, perbandingan siswa dengan sarana yang tersedia di sekolah tidak terpenuhi, maka akan ada sedikit hambatan pada proses pembelajaran. Dan kegiatan dengan status resiko tinggi ini dilanjutkan dengan melakukan pengendalian yang menggunakan manajemen resiko seperti yang sudah disampaikan di atas. Sehingga penanganan resiko ini diprioritaskan untuk resiko yang dalam kondisi status ada dua macam, yaitu resiko sangat tinggi dan resiko tinggi. Ini adalah sebuah control activities, di mana kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan bahwa respon terhadap resiko ini yang dilakukan manajemen ini dapat terlaksana.
Ada beberapa contoh kegiatan pengendalian, diantaranya review oleh pemimpin, kemudian fungsi atau aktivitas langsung manajemen, kemudian pemrosesan informasi, pengendalian fisik, kemudian penggunaan indikator kerja, serta pemisahan tugas. Sebagai bentuk monitoring atau kontrol adalah proses manajemen risiko ini harus terus dimonitoring, yaitu dinilai keberadaan dan fungsi efektifnya untuk setiap komponen yang ada di dalamnya secara terus-menerus. Selain itu juga model yang digunakan untuk melakukan monitoring ini juga harus ditentukan. Melalui monitoring ini diharapkan kegiatan secara terus-menerus ini bisa berjalan sesuai dengan komitmen bersama. Dilakukan juga penilaian terpisah supaya tidak ada kecurigaan atau kombinasi di antara keduanya. Semisal monitoring ini dilakukan oleh pihak internal dan eksternal atau antar bidang, supaya monitoring ini bisa go green atau ada keterbukaan. Kemudian monitoring secara terus-menerus ini harus juga dilakukan dan melekat dalam aktivitas rutin manajemen. Monitoring ini juga merupakan ruang lingkup dan frekuensi penilaian terpisah tergantung pada bagaimana hasil penilaian resiko dan efektivitas prosedur monitoring yang juga harus dilakukan secara terus-menerus. Selain itu juga monitoring juga akan melihat atau memantau atau menemukan kelemahan atau kekurangan dari program manajemen resiko yang nantinya juga harus dilaporkan ke atasan, dan untuk permasalahan yang sangat serius juga harus dilaporkan kepada direksi dan komisaris. Intinya Bapak Ibu, sebuah audit dan risk management, resiko manajemen ini akan berdampak pada sebuah keberhasilan sebuah lembaga dan institusi. Intinya kunci keberhasilannya adalah adanya komitmen kepemimpinan dan dilakukan secara bersama-sama atau komitmen kepemimpinan bersama-sama warga lembaga tersebut. Kemudian adanya strategi bagaimana mengimplementasikan, dan yang terakhir adalah adanya pedoman yang tertulis yang siapapun bisa mempelajari dan melihatnya. Mengelola risiko ini lebih penting daripada sekedar bereaksi ketika masalah telah terjadi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.